Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Miss KH. Halo. How are you today? I'm good. Okay. Okay, what about today? Oke, mungkin kita ngobrol sedikit ya tentang skripsi. Jadi video ini kita buat untuk mahasiswa bimbingan saya, khususnya bimbingan skripsi, atau buat Anda semua, teman-teman mahasiswa, bagi yang juga sedang mengambil skripsi, mungkin bisa mengambil satu insight dari obrolan ringan ini. Oke, setuju? Okay, I think it's good tema ya, temanya keren sekali. Oke, mungkin judulnya adalah skripsi cepat tanpa galau. Wow, jadi teringat ke perasaan dulu ayah juga skripsinya lama sekali kayaknya ya. Not good example then. Kalau saya skripsinya cepat, lumayan cepat, terhitung cepat. Walaupun pada waktu itu sudah punya bayi ya. Jadi tapi mungkin itu dengan doa dan beberapa upaya akhirnya bisa termasuk lulusan tercepat dan juga dengan hasil yang lumayan bisa. Cum laude ya. Iya, lumayan bisa disimpan untuk sebagai cerita. Nah, sebenarnya mungkin nggak sih mahasiswa itu lulus di semester 7 atau semester 8? Mungkin sekali. Kalau untuk sekarang mungkin sekali. Semester 7 itu bisa. Semester 8 lebih bisa lagi. Artinya masih punya waktu yang lebih. Nah, untuk kita bisa lulus cepat dengan hasil yang bagus, tentunya ada beberapa trik. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita lihat dulu ya, kita tilik dulu tentang kenapa sih biasanya mahasiswa itu molor skripsinya. Punya pengalaman, Bapak? Banyak pengalaman pribadi, teman. Kenapa itu? Kenapa kemarin kok molor? Mungkin kalau ayah lebih ke arah personal ya mungkin ya. Personal? Apa? Ya. Patah hati? Maaf, saya tidak pacaran. Oke. Baik, mungkin ini ada beberapa, saya sempat membuat catatan. Ini berdasarkan pengalaman ya setelah mengamati bagaimana saya dan teman-teman, dan juga dari sedikit observasi, ini ada beberapa faktor penyebab skripsi macet. Yang pertama adalah kurangnya referensi. Jadi karena bacaannya sedikit, jadinya macet deh, nggak tahu apa yang akan ditulis. Merasakan juga, Pak? Sangat. Oh gitu. Kemudian yang kedua, ini juga sangat sangat banyak sekali yang mengalami ya, yaitu bad time management. Nah, karena sudah semester akhir, jadi tidak ada lagi atau mungkin sedikit mata kuliah yang diambil, tapi justru membuat semakin terlena, nggak ada jam belajarnya. Nah, ini cukup menjadi hambatan. Oh iya, betul. Pengalaman saya karena tidak ada mata kuliah, memang semakin jarang kita ke kampus, imbasnya memang kita semakin tertinggal. Gitu ya. Lupakan waktu. Lupa waktu. Jadi ngikut ternyata wow, saya sudah semester 10 ya. gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mentalnya. Ya mental belum matang. Jadi kadangkala kalau mahasiswa mendapatkan komen dari dosen, masukan, arahan, kurang tangguh mentalnya, akhirnya macet, merasa bingung sendiri, pusing sendiri, nggak tahu harus bagaimana. Nah, akhirnya macet. Ini salah satu faktornya juga. Kemudian yang tadi, seperti yang disampaikan tadi, yaitu personal problem. Personal problem ini banyak sekali atributnya tentang individu nih ya, sebagai anggota keluarga. Mungkin misalkan di keluarga ada masalah yang krusial, atau bahkan mungkin orang tua yang sering justru ini ya, bertanya terus jadi pusing. Kapan lulus dan lain sebagainya, atau juga masalah pertemanan Anda, asmara mungkin, patah hati gitu ya. Patah hati. Oh, patah hati. Tapi kalau saya tidak, karena hanya berteman saja, waktu itu tidak pernah terlibat asmara. Mungkin juga ada beberapa mahasiswa yang sudah memutuskan untuk kerja. Nah, ini konfliknya luar biasa, tapi sebenarnya pada dasarnya bisa diatasi kalau strategi mengerjakannya bagus.
Selanjutnya mungkin ini ya, dosen ya, dari faktor dosen. Faktor dosen ini sangat kontroversial sekali. Kadang sebagai mahasiswa menganggap, aduh dosen saya sulit ditemuin, dosen saya lama sekali kasih feedbacknya, arahannya tidak jelas, saya tidak paham atau lain sebagainya. Jadi prasangka seperti ini yang sebenarnya membuat kita semakin tidak produktif. Nanti habis kita mengulik tentang penyebab skripsi macet, kita akan coba bahas triknya satu-satu. Kemudian yang terakhir terkait dengan saat ini yaitu force major. Saat pandemik seperti ini ya, tentunya tidak mudah karena biasanya kita bimbingannya offline, datang, diskusi. Nah, sekarang kita harus migrasi ke online. Kita nggak bisa ketemu, feedbacknya tertulis saja. Nah, ini tentunya juga bisa menyebabkan mood untuk menyelesaikan skripsi jadi berkurang dan macet deh. Nah, terus kita ke tips triks. Ada tips triks tertentu dari Bapak? Dari apa? Fokus ya. Jadi guys harus fokus. Saya juga mencatat beberapa trik yang bisa kita lakukan bersama menanggapi dari penyebab-penyebab tadi. Nah, yang pertama adalah ya ini terkait dengan dosen ya, dosen pembimbing. Jadi bangun komunikasi yang baik dengan dosen. Ini penting sekali karena ketika Anda skripsi itu ibaratnya Anda membangun satu hubungan baru. Anda terlibat dalam seperti ini ya, hubungan pernikahan gitu ya. Jadi chemistry-nya harus dapat, frekuensinya harus dapat. So, bangun komunikasi yang baik. Kalau Anda komunikasinya tidak baik, katakanlah tidak mampu mengkomunikasikan isi proposal, isi skripsi dengan baik, itu juga akan jadi masalah. Bahkan hal kecil pun, cara Anda mungkin menghubungi dosen, menyapa, kemudian menyampaikan minta bimbingan dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada triknya tersendiri. Kalau salah juga akan nggak ngena, jadinya sulit lagi. Kemudian juga cara pola bimbingan Anda, katakanlah ketika dosen telah memberikan feedback dengan catatan melalui tracking-nya, kemudian Anda membenarkannya tanpa diberikan tanda, itu juga merupakan hal yang mungkin kecil tapi ternyata berpengaruh dengan tingkat kecepatan bimbingan ya. Jadi itu seolah Anda meminta dosen Anda membaca lagi dan lagi, itu tidak wise sekali, karena perlu diperhatikan bahwa Bapak Ibu dosen juga punya banyak kegiatan, punya bimbingan. Jadi Anda harus paham kondisi ini. Anda tidak boleh misalkan tiba-tiba konsultasi mendadak minta cepat. Ini luar biasa. Kalau di dalam etika bimbingan itu tidak sopan. Jadi atur dengan baik ritmenya, komunikasikan dengan baik, jangan mendadak, dan dengan bahasa yang baik dan tata cara yang baik. Selanjutnya adalah, nah ini terkait tadi ya, bedtime management tadi ya. Jadi buat jam belajar dan target harian. Jadi kalau sudah skripsi, katakanlah tidak ada mata kuliah lain, maka buatlah jam kantor sendiri. Katakanlah contohnya jam 8 sampai jam 12 siang, 8 pagi 12 siang adalah waktu saya untuk berdialog dengan skripsi saya. Maka agenda yang lain tinggalkan dulu, tidak ada agenda yang lebih besar dari skripsi di jam itu. Nah, dengan demikian Anda lebih terarah. Entah katakanlah stuck menulis, bingung mau ditulis, maka baca sudah bosan, maka tulis. Begitu berulang-ulang. Jadi ini walaupun sedikit, katakanlah satu hari hanya membuat satu hari dalam jam 8 sampai jam 12 hanya mampu membuat satu paragraf saja, buat. Itu adalah satu progres pencapaian. Dan memang proses menulis itu tidak mudah. Untuk bagi dosen peneliti pun kadang butuh berjam-jam untuk hanya menghasilkan satu paragraf. Nah, apalagi kita mahasiswa yang masih belajar ya, ingin sampai ke tahap sana. Jadi tersenyum, teringat dulu tiap malam ditanyain. Oh iya, saya termasuk sangat ini ya, punya
masalah pribadi. Pada waktu itu kan sudah berumah tangga. Nah, suami ini Masya Allah setiap hari bertanya, halo Bunda, sampai mana skripsinya, sampai mana tesisnya. Aduh, itu sangat menyenangkan dan mengusik sebenarnya. Tapi mungkin kalau itu datang dari diri kita sendiri akan lebih mudah ya. Jadi kita yang targetkan sendiri setiap hari, kemudian juga targetkan jadwal bimbingan. Jadi karena saya akan mengumpulkan ini dalam setiap 2 minggu. Jadi apapun progres saya ingin berkonsultasi setiap 2 minggu. Nah, tentunya perlu dikomunikasikan dulu kepada dosen bimbingannya ya. Jadi Bapak, saya ingin bekerja keras dalam target saya semester ini bisa selesai. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa stay tune. Mungkin kalau dalam 2 minggu sekali saya mengajukan bimbingan apa berkenan. Nah, itu nanti biasanya dosen akan mengembalikan, kamu mampu tidak? Jangan sampai misalkan 2 minggu itu buang-buang waktu saja. Tetapi kalau kamu mampu, misalkan Anda mampu dengan progres yang cukup, maka itu akan sangat senang. Jadi sebagai pembimbing kita senang jika mahasiswanya berproses melesat dengan baik. Nah, selanjutnya adalah growth mindset. Apa itu Pak? Bisa dibantu Pak? Apa itu growth mindset? Untuk bisa cepat, lancar, jaya skripsinya kita harus punya growth mindset. Seperti apa tuh? Apa ya? Ini nggak ada teman ngobrolnya, jadi teman ngobrolnya di balik ini ya, kamera ya. Jadi growth mindset itu, jadi kita harus punya pemikiran yang terbuka bahwa segala sesuatu itu bisa bertumbuh dan berubah. Jadi kalaupun kita merasa sulit sekali mengerjakan skripsi, yakin bahwa kita bisa. Kalau si A, si B bisa dengan cepat, tepat waktu mengerjakan, why not untuk kita? Nah, begitu ya, growth mindset. Kemudian ilmu pengetahuan juga berkembang sekali. Jadi open to any suggestion dan lain sebagainya. Harus berpikir dinamis gitu ya? Ya, dinamis. Nggak boleh kita fix mindset atau ya itu aja pemikirannya, itu ya itu. Nah, itu yang berbahaya. Nggak jos gitu. Nggak jos. Ini apply ke semua ya, tidak hanya skripsi saja. Growth mindset itu pada dasarnya di setiap apapun yang kita lakukan, kita harus punya growth mindset. Selanjutnya adalah baca. Dengan banyak baca, navigasi referensinya bagus, jadi kita punya banyak ide. Tahu novelty dari penelitian kita, tahu apa yang harus kita tulis, arahnya. Jadi nggak semacam ini ya, loncat-loncat menulis ini apa nih ya. Dari situ ini ikut itu tidak keren. Jadi harus banyak baca. Bacanya pun juga iya. Itu suara si kecil. Sebentar ya, Dek. Jadi bacanya pun juga navigasinya harus bagus. Lihat, tonton video saya sebelumnya. Jadi tidak melulu dengan apalagi nih yang bahaya nih. Sebelum lupa, yang bahaya itu adalah mencari jurnal artikel ya, ada di video saya sebelumnya. Untuk kita publish tulisan kita, karena kadang itu menjadi persyaratan. Oh iya, mungkin nanti di ini ya, di obrolan khusus ya tentang bagaimana merubah skripsi Anda menjadi scholarly article writing atau jurnal artikel. Itu nanti ada cara-caranya tersendiri. Itu penting sekali memang, karena Anda sudah long journey mengerjakan dengan susah payah. Kalau nggak publish, saya rasa itu bukan satu kebanggaan. Jadi akhirilah perjuangan Anda dengan publikasi yang bisa menjadi memori buat Anda. Kemudian tadi ya tentang baca itu ya, hati-hati kalau Anda misalkan saya memilih topik ini karena ada skripsi yang sudah saya pegang. Jadi skripsi yang beredar itu belum tentu betul, jadi kadang banyak misleadingnya. Jadi buka wawasan untuk membaca artikel yang lebih up to date dan juga relevan. Closing statement, Miss? Sebenarnya masih ada lagi. Ada dua lagi. Yang pertama lagi adalah buat sharing community. Jadi sharing sama teman-teman sesama skripsi, tapi sharingnya harus sehat dan produktif.
Harus sehat itu artinya jangan berisi keluhan saja. Waduh, saya begini, saya begitu. Nanti nggak akan selesai. Hanya muter-muter di sana saja. Jadi buat sharing yang produktif itu, misalkan Anda diskusi tentang metode penelitian yang cocok bagaimana, referensinya seperti apa. Jadi dengan seperti ini Anda semakin kaya, juga semangat buat target bersama. Yang terakhir adalah be greedy. Greedy ini adalah term yang saya paling suka. Dimanapun saya katakanlah sharing dengan teman, saya selalu membawa greedy. Greedy itu kombinasi dari passion dan perseverance. Passion artinya benar-benar ingin melakukan, benar-benar jadi satu, saya harus ini, harus begini. Kemudian perseverance adalah ketangguhan, konsistensi. Jadi kalau dua elemen ini ada saat mengerjakan skripsi, ya tentunya sangat membantu. Nah, itu Bapak tips-tipsnya. Oke, thank you Miss. Saya pikir cukup membantu dan semoga bermanfaat ya bagi adik-adik sekalian. Amin, ya. Baik yang mau menempuh skripsi, tesis maupun ibu juga ya. Iya, sejatinya saya secara Buat proposal pribadi ya. proposal untuk disertasi. Sejatinya untuk saya pribadi sangat berbangga jika mahasiswa bisa dengan cepat dan bagus dan publish karyanya. Mungkin closing statement ya. Oke. Ya. Ini ada sedikit quote yang saya buat ya sederhana tapi mungkin bisa kita resapi bersama. Jadi tidak akan pernah selesai sesuatu yang tidak pernah dimulai dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah hal kecil yang sistematis dilakukan akan menjadi hal besar yang mengejutkan. Ya. Jadi silahkan. Saya punya satu lagi Miss. Apa itu? Penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Iya betul. Boleh selesai ya. Tapi juga kualitasnya harus diperhatikan juga. Nah, Ya kan kualitasnya dosennya nanti yang. oh gitu ya. Oke, baik demikian. Semoga ya obrolan pagi kita sebelum memulai mengajar kelas yang disempat-sempatkan ini di tengah keriuhan anak-anak, semoga bermanfaat, bisa diambil manfaatnya, dan kita jumpa lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih bersama saya Miss Kahaka. Check it out. Assalamualaikum.